Gimana sih langkah melaporkan kekerasan pada perempuan? Halo semua, kembali lagi di channel Penegak Hukum. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ranah media sosial seharusnya bisa dipakai untuk hal yang positif, misalnya membantu orang lain atau diri sendiri yang tengah dalam kesulitan. Nah, salah satunya adalah melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Bahru Fuad, mengamati ada perubahan terkait kesadaran perempuan untuk melaporkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Meski belum diakumulasikan dalam angka, Bahru melihat perempuan makin banyak yang mengadukan kekerasan melalui DM ke akun-akun media sosial Komnas Perempuan. Dia berkata, laporan tidak hanya dikirim oleh korban tetapi juga pihak ketiga seperti teman atau tetangga korban. Media sosial ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk peningkatan pelaporan kasus. Orang sekarang lebih familiar dengan media sosial. Menurut dia, kondisi pandemi pun turut mendukung masifnya laporan lewat media sosial, sedangkan sebelum pandemi, pelapor mesti datang ke kantor Komnas Perempuan. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kasus ini, setelah laporan masuk, pelapor akan diminta mengisi data pribadi, data korban, data pelaku, dan kronologi. Apabila kasus sempat ditangani penegak hukum, wajib menyertakan status atau tingkatan kasus. Bahrul melanjutkan, dari sini Komnas Perempuan akan merujuk ke forum pengadaan layanan sesuai domisili korban. Sementara itu, untuk penanganan kasus kekerasan, Indonesia sendiri masih mengandalkan KUHP. Oleh karena itu, jika mengalami kekerasan, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pelapor. Yang pertama, dokumentasi. Untuk keperluan penyidikan, korban harus memiliki dokumentasi sebagai bukti kekerasan. Jika terjadi kekerasan fisik, misal bisa dokumentasi bekas luka atau bekas pukulan. Dokumentasi ini nantinya akan menjadi bukti yang kuat. Yang kedua adalah lapor. Ditekankan untuk segera melapor ke pihak berwenang. Jika kesulitan, bisa melapor ke Komnas Perempuan melalui email atau media sosial Komnas Perempuan seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Dan yang terakhir adalah mengamankan diri. Korban sebaiknya segera mengamankan diri. Namun, apabila yang melapor merupakan pihak ketiga sebaiknya dibantu untuk mencari tempat yang lebih aman. Jika kamu mengalami tindak kekerasan perempuan atau mengetahui ada tindakan kekerasan pada perempuan yang terjadi di sekitar kamu, maka jangan ragu untuk segera melaporkannya ke Komnas Perempuan ya. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.